General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna akhirnya angkat bicara terkait insiden senggolan antara pembalap utama pabrikan Francesco Bagnaia dengan pembalap tim satelit Ducati, Gresini Racing, Marc Marquez di balapan MotoGP Portugal, Minggu, 24 Maret 2024 kemarin. Insiden ini seakan membuktikan firasat buruk bos Ducati tersebut ketika Gresini Racing memilih mendatangkan Marquez dari Honda. Kala itu, ia mengaku khawatir kalau kehadiran Marquez di line-up Ducati akan mendatangkan masalah dan mempengaruhi keharmonisan di barisan pembalap, baik pembalap pabrikan dengan para pembalap tim satelit Ducati. Dall'Igna mengatakan kalau dirinya sangat menyesalkan insiden tersebut di Portugal. Hal yang sangat disesalkan insiden yang melibatkan Pecco dan Marc, ucap Dall'Igna. Menurutnya, momen tersebut jelas memberikan kerugian bagi Ducati karena keduanya kehilangan poin penting dalam kejuaraan yang masih panjang. Insiden itu membuat mereka kehilangan peluang untuk mencetak poin kejuaraan, dalam kejuaraan yang kompleks di mana mereka tidak dapat bersaing untuk kemenangan, lanjut Dall'Igna. Insiden tubukan antara Bagnaia dan Marquez terjadi ketika mereka bersaing memperebutkan posisi kelima di lap-lap akhir atau 3 lap menjelang finish. Berawal dari percobaan Marquez yang menyalip Bagnaia, namun Marquez justru sedikit melebar. Situasi ini dimanfaatkan Bagnaia untuk kembali menutup jalur bagian dalam, akan tetapi Marquez yang memang punya karakter agresif tetap memaksa di jalur yang sama sehingga kontak kedua pembalap tak bisa dihindari. Usai insiden itu, Bagnaia memilih untuk kembali ke pit sedangkan Marquez memutuskan untuk menyelesaikan balapan meski harus finish di posisi 16. Pengawas lomba melakukan investigasi terkait momen senggolan tersebut. Lalu tak lama berselang, keputusan pun diumumkan dengan kesimpulan bahwa momen itu merupakan insiden balapan biasa. FIA MotoGP Stewards telah mengonfirmasi bahwa kecelakaan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah insiden balapan. Oleh karena itu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil, bunyi pernyataan resmi pengawas lomba. Sementara itu, Marc Marquez saat ini masih dalam statusnya pembalap permanen Gresini Racing, non-Ducati Corse kontrak, di mana tahun depan statusnya masih belum ditentukan akan ada di mana. Akankah ia tetap di Gresini? Naik ke tim satelit Ducati Line Plus di support kontrak pabrikan? Naik ke tim pabrikan Ducati, atau malah pindah ke pabrikan lain? Tentunya eskalasi rumor spekulatif terhadap masa depan juara dunia MotoGP 6 kali ini masih akan bergulir dan menjadi salah satu pokok utama bahasan silly season 2025 paling tidak sampai tengah musim 2024 ini. Terakhir bisa kita lihat betapa Ducati dan KTM sama-sama tidak menutup mata terhadap kemungkinan Marc Marquez bersama mereka 2025. Sementara Marc sendiri masih ingin menemukan kenikmatan balapan lagi sepanjang musim 2024 ini bersama Gresini dengan harapan hasil balap nanti akan menjadi bonus yang sejajar, inline dengan keenjoyan dia terhadap balapan MotoGP lagi. Namun melihat dua balapan pembuka MotoGP 2024 di Lusail dan Portimao, kami berpendapat bahwa KTM RC16 mungkin lebih potensial bagi Marc Marquez dibandingkan Desmosedici GP di masa depan. Ducati memang bisa dibawa dengan cepat oleh banyak pembalap. Jika ada pembalap yang berhasil mempelajari cara membawa motor yang didesain oleh Gigi sesuai dengan SOP yang harus dilakukan untuk membawa motor tersebut, maka pembalap tersebut akan sukses. Namun, mesin tetap menjadi variabel dan kunci utama dari kasus Ducati MotoGP. Peran Dani Pedrosa kembali disinggung saat Pedro Acosta tampil ciamik sebagai pendatang baru di pentas MotoGP 2024 bersama KTM. Menjadi satu-satunya rookie alias pembalap pemula untuk tim gas-gas Tech 3 KTM, Pedro Acosta tentu akan mudah disorot para pengamat. Ya, juara dunia kelas Moto2 musim 2023 tersebut tampil kompetitif dalam dua balapan pertama MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Pada balapan debutnya di kelas utama MotoGP yang berlangsung di sirkuit Lusail, Qatar, Acosta mampu bersaing di barisan depan. Melawan rider-rider berpengalaman, pembalap berusia 19 tahun tersebut harus menyudahi aksi pada balapan utama GP Qatar di posisi ke-9. Sepak terjang Acosta sebagai pendatang tidak bisa dipandang remeh pada GP Portugal yang bergulir pada akhir pekan kemarin.
Dalam sesi balapan utama di sirkuit internasional Algarve, Portimao, Portugal itu, Acosta semakin nyetel dengan motor RC16. Pembalap asal Spanyol tersebut bahkan mampu memenangi duel melawan rekrutan anyar Marc Marquez dan juara bertahan dari Ducati, Francesco Bagnaia. Alhasil, Acosta pun menyudahi balapan utama GP Portugal dengan menempati finish di urutan ketiga. Hasil tersebut tentu sangat menggembirakan bagi Acosta di mana dia hanya membutuhkan 2 seri saja untuk meraih podium pertama. Tak ayal, performa Acosta sejauh ini mampu mencuri banyak perhatian, salah satunya datang dari Fabio Di Giannantonio. Pembalap yang mengaspal untuk tim milik Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu kagum dengan Acosta. Di Gia yang sebelumnya harus tergusur dari Gresini Racing karena kehadiran Marc Marquez menilai Acosta tampil sangat baik. Dengan adaptasi yang sudah oke, Di Gia menyebut bahwa Acosta membalap sudah seperti Tuhan. Sangat bagus, membalap seperti Tuhan, bahkan dia membalap sangat bagus di kelas Moto2, ucap Di Gia, dilansir bolasport.com dari Motosan. Rekan setim Marco Bezzecchi itu tanpa ragu merasa Acosta memiliki bakat yang besar dan berpotensi menjadikannya sebagai pembalap hebat di masa depan. Sebagai pembalap Anda melihat hal-hal tertentu dan memahami bahwa dia memiliki bakat, kata Di Gia menjelaskan. Pembalap asal Spanyol itu dinilai telah berada di tempat yang tepat yakni KTM meski sekarang dia baru menjadi andalan tim satelit. Dalam kesempatan yang sama, Di Gia juga menyinggung sosok Dani Pedrosa dan Pol Espargaro yang seolah menjadi guru bagi Acosta. Peran Pedrosa dan Espargaro tidak hanya sebatas sebagai test rider saja melainkan juga pembimbing Acosta yang baru tampil di kelas utama. Kemudian dari KTM dia mendapat dukungan besar, yang harus dimiliki semua pemula, ucap Di Gia menjelaskan, dia memiliki 2 guru, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, dalam pelatihan musim dingin ini. Mereka telah mempersiapkannya dengan baik, dia sudah siap, dia membalap dengan sangat baik. Jadi ini adalah konsekuensi logis dari apa yang telah mereka lakukan, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Marc Marquez meninggalkan Portimao membawa optimisme meskipun terlibat insiden dengan Francesco Bagnaia. Senggolan yang berujung kecelakaan itu disisihkan oleh Marquez karena fokusnya sudah tertuju ke kota, trek yang pernah dia rajai. 2 pekan lagi, Marquez akan menunjukkan dirinya yang semakin kuat di atas Ducati Desmosedici GP23 untuk kembali menjadi Sheriff MotoGP Seri Amerika. Manajer Umum Ducati, Gigi Dall'Igna, menyebut pertikaian Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP Portugal di sirkuit Portimao sangat disesalkan. Insiden antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez pada main race MotoGP Portugal memang memantik perhatian. Keduanya bersenggolan dan Marc Marquez menyebut manuver yang dilakukan Pecco Bagnaia sangat agresif.